Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Di hari raya Idul Fitri ini, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberi keberkahan kepada kita. Allah masih panjang umur kita. Allah masih beri keimanan dalam hati kita. Bahkan Allah masih memberi keislaman kepada kita untuk kemana pergi. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri ini, rezeki yang Allah beri ini, hidayah yang Allah beri ini, kita termasuk orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan yang nanti di padang mahsyar bahwasanya kita ini adalah umatnya dan diberikan syafaat yang memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, memang Ramadan sudah meninggalkan kita. Maka hari ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Tetapi kita jangan pernah melupakan bahwasannya Ramadan itu sudah menjadi tarbiyah bagi kita. Maka ada nilai-nilai yang sudah tertanam dalam hati kita, dalam tingkah laku kita, dalam keadaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama adalah takwa. Maka takwa ini sudah kita tanam sejauh mungkin dalam hati kita. Karena dalam ayat Al-Quran, ketika orang berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini adalah orang yang bisa mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Maka selama Ramadan kita menahan dari haus dan lapar, menahan dari segala membatalkan puasa, itu tujuannya karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap dengan takwa ini kita termasuk orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah membentengi diri kita dari perbuatan maksiat. Kita tak berani makan siang hari karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berani minum di siang hari karena takut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak berani melakukan hubungan suami istri karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kaum muslimin dan muslimat dinamakan dengan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang kedua, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, kita berada di bulan Syawal, tetapi ingat Ramadan sudah mengantarkan kita kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasul mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang-orang yang berpuasa dengan keimanan dan berharap mendapatkan pahala, maka Allah hapuskan dosa yang telah terdahulu. Maka ini keyakinan kita. Ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan dengan iman, dengan serius, dengan ilmu, dengan ketaatan, mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hari yang fitri ini kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita jaga pahala-pahala yang sudah kita dapat dan kita istiqamah untuk menjauhi hal-hal yang membuat dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita juga sudah mendirikan Qiyamul Lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di malam hari kita mendirikan ibadah-ibadah salat, tarawih dan witir. Tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini merupakan muraqabah. Bagaimana kita mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menjadi orang yang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Maka jika kita tidak bisa melihat Allah dan merasakannya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Maka kaum muslimin dan muslimat, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada, bahwasanya keampunan Allah itu sangat luas. Maka mari
kita istiqamah dan meyakinkan kepada diri kita. Karena dalam sebuah kaedah al-yakinu la yazalu bisyak, keyakinan itu harus bisa menghilangkan keraguan. Maka apa keyakinan kita? Bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa taala menerima ampun dan taubat kita selama di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kata ulama, orang yang melakukan puasa Ramadan, melakukan qiyamul lail, berimpak, bersedekah, membayar zakat selama bulan Ramadan, maka puasanya asyamu junnah. Puasanya menjadi perisai. Apa perisainya? Pertama, menahan hawa nafsu. Kalau ada kemarin niat untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tetapi kita mengatakan ana shaim, saya lagi dalam keadaan puasa, maka kita redahkan hawa nafsu kita. Kita tak berani mengganggu orang, kita tak berani menzalimi orang, kita tak berani mengambil hak orang, apalagi memasukkan sesuatu di dalam tubuh kita. Karena kita mengatakan ana shaim, saya lagi dalam keadaan puasa, saya lagi dalam keadaan puasa. Dan kedua, melindungi dari perbuatan dosa. Maka dosa yang ingin kita lakukan karena kita dalam keadaan puasa, maka kita tak melakukannya. Maka asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Ini hadis yang sahih yang terdapat dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Yang keempat, doa dikabulkan. Maka dalam ayat Al-Quran, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Maknanya Allah selalu melihat hambanya yang berdoa kepadanya. Selama Ramadan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahqatika wan nar. Ya Allah, berkahi dan ridhoi kami untuk masuk surgamu dan jauhi kami dari api neraka. Ini doa yang kita minta selama Ramadan. Doa yang kita harap bahwasanya perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diridhoi, zakat kita diridhoi, impak kita diridhoi, hadiah yang kita berikan kepada orang tua kita diridhoi, hibah-hibah kita yang kita berikan kepada saudara kita, tetangga kita, seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemarin berpuasa dan berdoa banyak doanya, maka kata ulama doanya mustajab. Doa bisa jadi dikabulkan di dunia, bisa jadi nanti Allah berikan di akhirat. Ketika dikabulkan di dunia, maka itu alhamdulillah. Jika belum dikabulkan di dunia, Allah punya sifat pemalu dan insya-Allah doa-doa hambanya akan dikabulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, puasa yang kemarin kita lakukan melatih keikhlasan. Maka dalam hadis kata kullu amalan ibnu Adam lahu illa saum illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya. Salat untuknya, zakat untuknya, impak untuknya, kebaikan yang dilakukan untuk dia, menolong orang lain untuknya, memberi santunan anak yatim untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Kata Allah dalam hadis kursinya, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Maka begitu besarnya pahala hingga Allah sendiri yang akan langsung membalasnya. Maka ini perlu keikhlasan kita, perlu keridhaan kita. Maka apapun yang kita lakukan selama Ramadan, maka di dalam doa takbir kita katakan wala na'budu illa iyyahu muhlisina lahuddin walau karyal kafirun. Dan tidaklah kami beribadah, tidaklah kami berpuasa, tidaklah kami berzakat, tidaklah kami berimpak, tidaklah kami memberi takjil di mana-mana kecuali itu ikhlas di dalam agama. Dan jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang kafir. Ini maknanya kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, bahwasanya seluruh amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhlasnya? Maka mendatangkan dalam hatinya, mendatangkan kehadiran dalam hatinya bahwasanya ibadah yang dia lakukan adalah untuk ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam,
melatih kesabaran. Puasa dengan menahan dari waktu fajar sidik sampai terbenam matahari kemarin kita lakukan selama Ramadan, itu melatih sabar. Kenapa? Kita harus sabar menahan dari makan, dari minum, dari segala, membatalkan puasa, dari perkataan, dari tingkah laku kita. Maka seluruhnya sabar. Maka apa balasan orang sabar? Di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffi as-sabiruna ajrum bi khairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Maka maknanya pahala orang-orang yang sabar itu sangat luar biasa. Maka kalau ada orang mengatakan kami sabar, maka sabar itu tidak pula ada batasnya. Kalau masih dalam keadaan marah, masih dalam keadaan hatinya tak bisa memaafkan orang, atau dalam hatinya mau menzalimi orang, maka itu belum sabar. Sabar itu adalah mereka yang mengendalikan dirinya dan menganggap sesuatu yang terjadi kepada yang merupakan takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Maka apa lagi sabar? Sabar dari perbuatan maksiat, sabar dari emosi, dan sabar dari lapar. Maka mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat di bulan Syawal ini, sabar itu terbawa hingga hari ini di Idul Fitri ini. Jangan nanti di bulan Ramadan baik tingkah lakunya, tetapi ketika masuk bulan Syawal bawaannya marah-marah, emosi-emosi, atau dengan adik-beradik lagi tak mau menyapa, atau dengan tetangga tak mau menyapa, tak mau lagi saling memberi. Padahal di bulan Ramadan sudah menjadikan tarbiyah pendidikan baginya. Maka jangan pernah lupakan Ramadan. Ramadan itu adalah kekasih kita, dan Ramadan kita berharap akan menjadi amalan terakhir kita pada tahun ini, karena tidak ada yang memastikan bahwasanya Ramadan tahun besok kita masih berjumpa dengan Ramadan 1448. Yang ketujuh, kaum muslimin dan muslimat menumbuhkan kepedulian sosial. Maka apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan? Pertama, menyantuni anak yatim. Maka anak yatim yang kita santuni, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena kaum muslimin, kaum muslimat, anak yatim itu maka seluruh ayah yang ada yang masih hidup, maka itu adalah ayah bagi anak-anak yatim. Maka kita santuni, kita berikan ilmu kepada mereka. Apalagi menjelang kemarin ketika ingin Idul Fitri, jangan sampai mereka menangis. Karena ada sebuah kisah ketika Nabi berjumpa dengan seorang anak yatim yang duduk di atas batu. Maka Nabi mengatakan, wahai fulan, di mana orang tuamu? Maka dia menjawab, ayah saya sudah meninggal di waktu perang. Maka di waktu itu anak itu menangis, mana ibumu? Ibuku bersama suaminya dan mereka meninggalkan saya. Jadi dengan siapa kamu sekarang? Saya hanya tinggal sendiri ya Rasulullah. Maka di waktu itu Rasul sedih. Maka Rasul memeluknya dan mengatakan kepada anak itu, wahai anak, maukah engkau menganggap saya sebagai ayah dan Aisyah sebagai ibumu? Ini yang dilakukan oleh Nabi, menyantuni dan menyayangi anak yatim di hari Idul Fitri. Maka jangan sampai anak yatim kita yang ada di rumah, yang ada di tetangga-tetangga kita, di hari yang begitu gembira ini, mereka tidak merasakan yang namanya hari raya. Dan juga kita peduli kepada fakir miskin. Maka kita berikan infak dan sedekah. Maka kemarin juga bagi yang tidak puasa karena uzur umur atau karena tua, atau bisa jadi ibu hamil yang takut anaknya sakit, maka hendaklah membayar fidyah kepada orang-orang fakir miskin. Kenapa? Karena ini sebuah pedulian kita kepada orang fakir miskin. Dan juga kita memberikan kemarin yaitu zakat fitrah kepada fakir miskin. Ini menunjukkan bahwasanya kita ingin mensucikan diri kita. Karena di dalam hadis katakan, tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Sebagai penyuci bagi orang berpuasa adalah memberi makan orang fakir miskin, yaitu membayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah yang kita bayar sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, mudah-mudahan menjadi makbulah, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar suara
Kampar dan sahabat MUI. Yang ke-8 adalah mendapatkan kebahagiaan. Maka bagi orang yang puasa kemarin di bulan Ramadan, lisaim farhatani, ada 2 kegembiraannya yang didapat. Yang pertama, kegembiraan farhatun inda fitri, iaitu kebahagiaan kemarin waktu berbuka. Kita duduk dengan anak, duduk dengan isteri, duduk dengan suami atau duduk dengan keluarga, ayah dan ibu. Di situ merupakan kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu bahagianya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia mereka bahagia bagi orang puasa, dan di akhirat mereka bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9 adalah kemarin kita dibukakan pintu surga. Idza jaa Ramadan futiyas abwabul jannah wa huliqas abwabun nar. Mudah-mudahan dibukanya pintu surga kemarin untuk kita. Memang di bulan Syawal ini pintu neraka pun sudah dibuka. Ketika Ramadan pintu neraka ditutup. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, ketika berada di bulan Syawal, maka pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Syawal ini bulan peningkatan, bukan bulan loyo, bukan bulan cemas, bukan bulan kita beranggap sudah selesai, tetapi meningkatnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika disimpulkan kaum muslimin dan muslimat, maka ada 7 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah takwa. Kita menjaga nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, ampunan dosa. Kita harus yakin bahwasanya seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perisai dari maksiat. Maka puasa kemarin menjadi perisai baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, keikhlasan. Mudah-mudahan menjadi ikhlas kita amal kita seluruhnya. Apapun yang kita lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak karena manusia. Kalau ada orang melakukan karena manusia, maka tunggulah kekecewaannya. Tetapi kalau mereka lakukan karena Allah, maka ingat surga Allah itu sangat luas. Yang kelima, kesabaran. Maka orang yang sabar, insya-Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Maka maknanya orang yang sabar itu sangat Allah perhatikan. Dan yang keenam, kepedulian sosial. Impak, sedekah, zakat, wakaf, hadiah, hibah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dan ketujuh, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang berpuasa. Berbuka dia bahagia, berjumpa dengan Allah dia bahagia. Maka kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Suara Kampar dan sahabat MUI, mudah-mudahan di bulan Syawal ini, bulan yang menjadikan peningkatan ibadah bagi kita, bulan yang banyak silaturahmi dengan manusia, bulan yang mana kita meminta maaf antara kita dengan saudara-saudara kita, dan juga kita di bulan ini kita diminta untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka sahabat dahulu kalau mereka pisah dengan Ramadan, mereka dalam keadaan sedih dan menangis, maka ini kita bisa lakukan, yaitu kita harus beranggapan bahwasanya mudah-mudahan Ramadan yang ke depan kita jumpa lagi Ramadan 1448 Hijrah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, baik kami yang menyampaikannya atau para pendengar, baik Radio Suara Kampar atau sahabat MUI dimanapun berada. Wa'idul kalam. Dan kami minta mohon maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya mengingatkan kita